Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matin Pramana dari kelompok 1. Kita sekarang lagi ada di Masjid Shirathul Mustaqim. You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step, another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a piece of mind. Seeking to find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you died twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Tito Borneo dari kelompok 1. Kali ini saya akan mereview sebuah bangunan historial yang berada di Samarinda, yaitu Masjid Shirathul Mustaqim, yang dimana Masjid Shirathul Mustaqim ini terletak di Jalan Pangeran Dahara, Kecamatan Samarinda Seberang. Jadi teman-teman, untuk struktur Masjid Shirathul Mustaqim ini mayoritas menggunakan kayu ya. Kalau teman-teman bisa ngelihat, yang pertama untuk bagian lantainya menggunakan papan kayu ulin, yang dimana papan kayu ulin ini sudah lama banget ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian atasnya itu menggunakan atap sirap, yaitu menggunakan reng kayu seperti biasa, reng kayu, kasau, dan kuda-kuda pada bagian dalam nanti. Nah, kemudian untuk struktur utamanya yaitu menggunakan balok kayu ulin. Jadi balok kayu ulin itu teman-teman bisa lihat ada 4 pilar yang berbentuk heksagonal dan berbentuk persegi, ada beberapa sisi. Teman-teman bisa lihat ya di video tersebut. Hallelujah, let me testify to another morning. I'm on it, won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I came. Feel glorious, glorious. Got a chance to start again. Jadi untuk bahan bangunan Masjid Shirathul Mustaqim yang terletak di Jalan Pangeran Dahara ini mayoritas menggunakan kayu ulin, yang dimana mayoritas kayu tersebut itu masih lazimnya ya, atau masih banyak-banyaknya di Kalimantan. Dikarenakan karena Kalimantan hutannya luas, jadi sehingga material yang bernama kayu ulin ini sangat banyak banget. Jadi pada zaman dahulu material yang sering digunakan itu adalah kayu ulin. Nah, kayu ulin ini mempunyai kekuatan tertentu. Semakin lama dia berdiri atau dipasang, maka kekuatan kayu ulin itu semakin kuat seiring dengan waktu. Nah, berikutnya setelah dari pencahayaan, saya akan menjelaskan sistem drainase yang ada di kawasan Masjid Shirathul Mustaqim, teman-teman. Nah, untuk kawasan drainasenya ini ada 2 bagian. Satu di setiap sisinya Masjid Shirathul Mustaqim, yang kedua adalah setiap di ujung-ujung perbatasan dekat dinding Masjid Shirathul Mustaqim yang ada di video yang saya perlihatkan sekarang. Nah, berikutnya adalah penghawaan dan pencahayaan. Untuk penghawaannya di Masjid Shirathul Mustaqim ini terdapat dari sebuah jendela, yang dimana jendela ini dari setiap sisi itu ada. Pada bagian kiri dan bagian kanan itu terdapat 4. Jadi satu fasad atau dari satu tampak itu berisi 4 jendela. Bagian kiri 2, bagian kanan 2. Nah, sedangkan untuk in-out entrance-nya untuk masjid ini hanya ada 3 sisi, bagian depan, belakang, dan kanan. Ya, untuk bagian depan itu adalah tempat imamnya. Ya. Untuk ketika penghawaan sudah ada, maka yang dibutuhkan sekarang adalah pencahayaannya, teman-teman. Nah, untuk pencahayaannya di
Masjid Shirathul Mustaqim ini berada di bagian atas teman-teman. Jadi sebenarnya di Masjid Shirathul Mustaqim itu ada dua pencahayaannya. Satu di bagian atas yang di langit-langitnya itu ada kaca-kaca itu, dan yang keduanya adalah dari tempat penghawaannya. Jadi untuk sirkulasi dan pencahayaannya, Masjid Shirathul Mustaqim ini sangat bagus teman-teman. Dikarenakan dari segala sisi ada. Jadi setiap orang yang ingin beribadah ke sini, jadi setiap masuk tuh hawanya sejuk. Saya jujur pribadi sejuk ketika datang walaupun suhunya panas banget. Yang pertama-tama itu kita akan membahas tentang focal point dari Masjid Shirathul Mustaqim ini. Masjid ini terkenal sudah lama ya. Jadi kita langsung aja ke bagian focal point dari Masjid Shirathul Mustaqim tersebut. Jadi di sini ada kita akan menampilkan tuh. Di sini ada menaranya. Menara dari Masjid Shirathul Mustaqim ini sendiri terbuat dari full kayu ulin. Ya, bisa dilihat, coba. Oke. Sampai ke atas, bisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fasad yang ada di Masjid Shirathul Mustaqim ini. Bisa dilihat bagian depan dari masjid ini sendiri dia warna kuning dan diselingi warna hijau. Nah di sini ini kita di sisi depan sebelah kiri. Jadi ini dia memakai full kayu ulin. Tanpa terkecuali mungkin rangka atapnya. Jadi di sini di setiap sisi sudut ini dia diisi oleh dua jendela yang double jendela dia. Nah di sini ada selanjutnya ada pintu. Di sini pintunya ini pintu utama ya teman-teman, ini pintu depan. Jadi ini dia sekitar tingginya kurang lebih 2,2 meter tuh ya. Nah jadi di sini mungkin lebar dari pintu ini sendiri ya sekitar 1 meter 800-an gitu. Jadi di sini juga ya ini tampak depannya intinya. Dari fasad bangunan ini memakai gaya arsitektur vernakular Kutai. Nah di sini juga kita langsung ke bagian depan kanan daripada Masjid Shirathul Mustaqim ini teman-teman. Jadi sama diisi oleh dua jendela yang double jendela. Jadi dua seperti ini. Nah di sini ini sebagai pelindung dari jendela ini. Bahasanya itu teralis ya. Tapi ini terbuat dari kayu ulin full. Dan lantai-lantainya juga full kayu ulin. Nah masjid ini diperkirakan sudah berumur lebih dari 25 tahun ya, mungkin ingin menginjak umur 30 tahun karena ini sudah lama. Tetapi seperti yang kita tahu sendiri bahwa kayu ulin ini semakin lama semakin keras teman-teman, semakin awet. Nah, jadi di sini kita langsung larinya ke bagian sisi kanan dari tampak Masjid Shirathul Mustaqim ini. Jadi di sini penempatan beduknya Masjid Shirathul Mustaqim ini yang mungkin dipergunakan setiap hari sholat Jumat umat Muslim ya. Di sini kita ketemu dua jendela lagi di sisi tampak kanannya Masjid Shirathul Mustaqim ini sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya ini yang spesial, ini adalah bagian untuk tempat imam. Nah, jadi sampai sini kita terhenti buntu. Kita kalau jika ingin melihat bagian kiri atau belakang kita harus mutar lagi teman-teman. Teman-teman di sini kita langsung membahas bagian tampak belakang daripada Masjid Shirathul Mustaqim ini. Jadi masjid ini sebelumnya sama dengan tampak yang kita bahas sebelumnya. Jadi
Di sini juga terdapat 2 buah jendela yang besar. Itu dia memakai model double jendela dia. Jadi di sini juga berwarna kuning dan dipadukan dengan warna hijau. Dari segi ukuran pintu tidak ada perbedaan dari tampak-tampak yang lain. Nah, jadi di belakang ini dia terdapat seperti lahan kosong itu, bisa dijadikan taman lah bahasanya. Di sini juga tersedia tempat seperti tempat wudhu dan toilet bagi diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi di situ ada juga tempat tinggal yang bertanggung jawab daripada Masjid Siratul Mustaqim ini, teman-teman. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan tempat imam tadi, teman-teman. Nah, jadi kesannya itu tempat imam ini nih, ada di bagian belakang karena kiblat arah barat itu menuju ke arah belakang masjid itu, teman-teman. Oke. Sekian presentasi kelompok 1 kami kali ini. Dan mohon maaf bila ada kesan kata dari kami atau maupun saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, salam.